Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Agus Setiawan, biasa dipanggil Rahmat. NIM 18130311026. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan membahas mengenai urea dan asam nukleat. Dan dua hal ini saling berkaitan. Di sesi ujian akhir semester part 3, yang sebelumnya part 2 itu membahas mengenai kolesterol dan lipoprotein. Oke, langsung saja. Nah, pokok bahasan utama kita pada video kali ini adalah fungsi siklus urea dan fungsi degradasi asam nukleat serta fungsi biosintesisnya kayak gitu. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih urea, apa sih asam nukleat itu. Urea adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen seperti itu. Jadi nanti ada hubungannya dengan senyawa degradasi dari asam nukleat itu akan diubah menjadi senyawa urea kayak gitu. Dan asam nukleat sendiri adalah makromolekul kompleks yang tersusun atas rantai nukleotida seperti DNA dan RNA. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pasti sudah tidak asing lagi dengan DNA dan RNA itu ada purin dan pirimidin seperti itu. Langsung saja, yang pertama adalah fungsi siklus urea. Jadi salah satu senyawa yang dihasilkan dari degradasi asam nukleat itu adalah amonia, air dan karbon dioksida. Nah, amonia ini adalah senyawa yang sangat berbahaya dan sangat beracun. Ketika dia dilepas di dalam tubuh, nanti kita akan keracunan. Nah, di sini adalah fungsi dari siklus urea, yaitu fungsinya adalah mereduksi atau mengubah amonia menjadi asam urin. Nah, asam urin itu nanti bisa dikeluarkan melalui sekresi dari tubuh manusia kayak gitu. Selain dari asam urin, dia juga menghasilkan fumarat dan energi-energi. Nah, energi-energi ini nanti akan ditransfer ke dalam pembentukan senyawa lain. Nah, fumarat ini nanti akan digabungkan dengan senyawa fumarat lainnya yang terbentuk contohnya saja misalkan dari reduksi suksinat menjadi fumarat kayak gitu. Nanti akan diolah kembali menjadi senyawa lain. Itu untuk fungsi siklus urea. Selanjutnya, kita menuju fungsi biosintesis dan degradasi asam nukleat. Nah, biosintesis itu berarti dia adalah pembentukan asam nukleat. Kalau degradasi itu adalah pemecahan asam nukleat. Yaitu fungsinya seperti apa? Di sini ada nucleic acid metabolism. Ada metabolisme asam nukleat, yaitu ada yang di atas itu ada biosintesis, yang di bawah itu ada degradasi. Nah, seperti yang saya bilang, asam nukleat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada purin, yang kedua itu ada pirimidin. Nah, kedua asam nukleat ini memiliki perbedaan pathway atau jalur. Jadi untuk purin itu memiliki biosintesis tersendiri, pirimidin juga biosintesis tersendiri. Namun pasti hasilnya adalah saling melengkapi. Yang degradasi juga seperti itu. Purin itu memiliki hasil degradasi tersendiri, pirimidin juga hasil degradasinya itu tersendiri. Nah, kita lihat di sini ada PRPP, itu stand for fosforibosil pirofosfat. Ini ada fosforibosil pirofosfat. Nah, fosforibosil pirofosfat ini adalah cikal bakal dari pembentukan asam nukleat, yaitu baik itu purin, baik itu pirimidin seperti itu. Jadi untuk purin, dia fosforibosil pirofosfat ini nanti akan ditambahkan dengan asam amino dan folat. Dia akan menghasilkan IMP. IMP itu adalah inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat dia akan dijadikan purin monofosfat seperti itu. Jadi inosin monofosfat itu akan membentuk purin monofosfat yang akan dijadikan NTP. NTP itu stand for nukleosid trifosfat. Jadi sebenarnya nggak perlu sorry sih. Ini istilah-istilah yang sangat panjang terus
singkat seperti itu ya. Jadi saya perlu ada catatan. Nah, untuk yang pirimidin dia diubah menjadi OMP, itu octarotate monofosfat. Dia akan diubah menjadi pirimidin monofosfat. Nah, octarotate monofosfat ini oratate monofosfat ini dia berbeda dengan inosin monofosfat tentunya ya. Perbedaan itu dia akan mengubah menjadi pirimidin kayak gitu. Terbentuknya octarotate monofosfat itu dibantu oleh karbamoil fosfat. Jadi kalau dia aminofosfat dia menjadi purin, kalau karbamoil fosfat dia akan terbentuk menjadi pirimidin. Pirimidin monofosfat ini dia enzimasi oleh ribonukleotide reduktase menjadi denukleotrifosfat. Nah, denukleotrifosfat ini nanti akan menjadi DNA, dan untuk nukleotrifosfat sendiri dia akan menjadi RNA. Itu untuk metabolisme biosintesis asam nukleat. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya yang pertama itu menghindari sindrom Lesch-Nyhan. Selain sindrom Lesch-Nyhan ini, dia juga bisa adanya adanya biosintesis ini dia bisa menghalangi sindrom-sindrom lain. Karena apa? Karena ketika ini kan hubungannya dengan RNA dan DNA. Nah, ketika RNA dan DNA-nya itu dia bermasalah, otomatis kan DNA itu bagian yang sangat penting dalam manusia kayak gitu. Jadi kalau dia bermasalah, otomatis dia akan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan tertentu. Nah, fungsi dari adanya biosintesis ini dia adalah meregenerasi DNA dan RNA yang sudah ada kayak gitu. Dia juga salah satu faktor pendukung pertumbuhan. Terus yang kedua itu menghindari keterbelakangan mental dan menghindari asam urat seperti itu. Jadi asam urat itu disebabkan oleh biosintesis asam nukleat yang cacat seperti itu. Untuk degradasi sendiri, purin itu menghasilkan uric acid dan amonia ya. Amonia, saya takut salah lagi karena tadi sudah salah. Ada uric acid dan amonia. Nah, amonia ini dia beracun, diteruskan ke siklus urea seperti itu. Untuk pirimidin sendiri dia didegradasi membentuk energi. Oke, demikian untuk fungsi dari degradasi nukleat itu dia membentuk uric acid ini. Uric acid ini dia senyawa yang penting. Terus ada menghindari defisiensi imun kayak gitu. Defisiensi imun itu kalau D itu kan berarti menurun. Kalau efisien itu kan berarti dia meningkat. Kalau defisien itu berarti dia menurunnya imun. Dia untuk degradasi ini dia menghindari menurunnya imun kayak gitu. Itu untuk fungsi dari biosintesis dan degradasi asam nukleat. Oke, demikian part 3 videonya. Semoga saja durasinya nggak terlalu panjang, nggak lebih panjang dari video yang part 1 dan part 2. Terima kasih sudah menonton. Jadi untuk part 4 silahkan ditunggu ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.